Dari titik-titik ini kita bisa buat garis. Kita bisa pakai, kalau misalkan di komputer ataupun di laptop, kita bisa pakai GeoGebra grafik kalkulator yang ada di web, ataupun Desmos grafik kalkulator juga bisa nih. Di sini udah aku tulis ini. Udah aku cari dan aku screenshot. Yang pertama kita gambarkan fungsi ini. X lebih dari sama dengan 15. Berarti dari fungsi ini, dia memotong sumbu X di titik 15. Nih garisnya. Yang hitam ini. X lebih dari sama dengan 15. Kemudian fungsi yang kedua, Y lebih dari sama dengan 15. Berarti dia memotong sumbu Y di titik 15. Nih, 15. Yang warna merah ini. Kemudian, yang ketiga yaitu tadi 50,75. Dia memotong sumbu X di titik 50 dan Y di 75. Nih, dia memotong sumbu X di titik 50 yang warna biru ini dan Y dia potong di titik 75. Kita tarik garis yang warna biru ini. Garis yang menghubungkan titik 50 di sumbu X dan titik koordinat 75 di sumbu Y. Kemudian 90,60 X-nya 90 ini dia memotong sumbu X di 90 dan memotong sumbu Y di titik 60. Kalau aku gambarin, nih, dia memotong sumbu X di 90 dan sumbu Y di 60, yang warna hijau. Kalau tadi yang 50,75, dia memotong sumbu X di titik 50, nih 50, yang ini tadi kan 90, dan memotong sumbu Y di titik 75. Nih, titik 75. Nah, yang tadi X lebih dari sama dengan 15, dia memotong sumbu X di titik 15, dan Y lebih dari sama dengan 15, Y di titik 15. Nah, dari keempat fungsi ini, kita cari mana perpotongan, mana bidang ataupun daerah yang sama-sama memenuhi keempat fungsi ini. Kalau di sini kita cari yang tertimpah 4 fungsi ini. Nah, kalau di sini kita dapatkan yang ini nih. Dia memenuhi persamaan X lebih dari sama dengan 15, Y lebih dari sama dengan 15, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 150, dan 3X plus 4,5Y kurang dari sama dengan 270. Nah, dari titik ini, kalau di Desmos grafik kalkulator, bisa kita cari berapa sih titik-titik cornernya. Ini kan yang memenuhi untuk persamaan nanti adalah titik-titik ini. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, dan ini berapa. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa titik-titiknya adalah 15,15, 40,15, 15,50, dan 18,48. Setelah itu, kita di sini udah dapatkan nih, ada 4 titik, 15,15, 15,50, 18,48, dan 40,15. Nah, ini kalau kita pakai kalkulator ataupun grafik kalkulator yang ada di web. Nah, kalau kita mau cari secara manual, bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat nih di sini. Titik 15,15 ini nih, adalah perpotongan fungsi X lebih dari sama dengan 15 yang ini, dan Y sama dengan Y lebih dari sama dengan 15. Sehingga titiknya di sini kita dapatkan adalah titik yang ini adalah 15,15. Nih, ini makanya kita dapatkan dari 15,15. Kemudian yang di sini adalah perpotongan antara fungsi Y lebih dari sama dengan 15 dan fungsi yang warna biru. Yaitu tadi yang warna biru adalah fungsi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 150. Nah, berarti kita cari titik perpotongannya. Bagaimana caranya? Nih, kan perpotongan antara 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 150 dan Y lebih dari sama dengan 15.
maka Y-nya sama dengan 15. Dan ini kita substitusi ke fungsi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 150. Y-nya kita masukkan 15, dapat 30. 3X plus 30 sama dengan 150. Berarti 3X sama dengan 150 kurangin 30. 3X sama dengan 120, X-nya 40. Berarti kita dapat titik di sini adalah 40,15. Nih, titik ini 40,15. Kemudian titik ini adalah perpotongan dari 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 150 dan yang warna hijau 3X plus 4,5Y kurang dari sama dengan 270. Kita cari perpotongannya dengan metode eliminasi ataupun substitusi. Nih, kita cari perpotongannya. 3X plus 2Y sama dengan 150, 3X plus 4,5Y sama dengan 270, kita kurangkan sehingga X-nya habis. Didapatkan minus 2,5Y sama dengan 120 sehingga Y-nya adalah 48. Y sama dengan 48 ini kita substitusi ke persamaan, terserah mau yang ini ataupun yang ini. Di sini kita ibaratkan pakai yang ini. 3X plus 2Y, Y-nya kita ganti 48 sama dengan 150. Sehingga 3X plus 96 sama dengan 150. 3X sama dengan 54. Dan X sama dengan 18. Kita dapatkan titik 18,48. Nih, titiknya adalah yang ini. 18,48. Dan yang terakhir, titik ini, kalau kita zoom, titik ini adalah perpotongan dari fungsi Y, fungsi X lebih dari sama dengan 15, nih yang ini, perpotongannya, dan fungsi 3X plus 4,5Y, kurang dari sama dengan 270, yang warna hijau. Nih. Sehingga kita cari perpotongannya di sini. Ini X-nya kita ganti 15. Ini X yang 15. Karena dia perpotongan 3X plus 4,5Y sama X lebih dari sama dengan 15. Nah, di sini fungsi si 3X plus 4,5Y kurang dari sama dengan 270, X-nya kita ganti 15. Sehingga didapatkan 3 dikali 15 ditambah 4,5Y sama dengan 270. Berarti 3 dikali 15, 45. Ditambah 45Y sama dengan 270. 4,5Y sama dengan 225 dan Y sama dengan 50. Berarti kita dapat titik X-nya 15, Y-nya 50. Nih, titik yang ini. 15,50. Nah, dari titik yang udah kita dapat tadi, kita bisa menjawab soal yang nomor D. Itu berapa jumlah tas dan sepatu yang harus diproduksi agar contribution margin perusahaan maksimal? Nah, caranya adalah kita masukkan X dan Y tadi ke fungsi tujuan. Yang ini tadi. 650.000 X ditambah 450.000 Y. Yang pertama untuk titik 15,15. Kita masukin nih. 650.000 kali 15, 450.000 kali 15. Dapat 16.500.000. Kemudian titik 40,15. Berarti 650.000 kali 40, 450.000 kali 15. Dan seterusnya. Yang 18,48 kita masukin. 650 kali 18, 450 kali 48. Dan yang terakhir, ini 15,50. Kita masukin juga nih. Fungsi tujuan. 650 kali 15 ditambah 450 dikali 50. Nah, dari ujian ini kita dapatkan hasil yaitu 4 angka ini. Terus kita lihat apa tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalisasi contribution margin. Berarti untuk menentukan kombinasi tas dan sepatu yang tepat, kita cari yang untungnya paling maksimal. Kita dapat yang ini. 33.300.000. Sehingga X-nya tadi kan 18, Y-nya adalah 48. Kesimpulannya apa? Jadi perusahaan harus
memproduksi 18X. Tadi X apa? Tadi X kita misalkan sebagai tas kulit. Berarti perusahaan harus memproduksi 18 tas kulit dan 48 Y, yaitu sepatu kulit. Nah, inilah cara mengerjakan soal UAS Linear Programming 2019-2020. Sekian, terima kasih.